Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman yang sedang mengklik dan menonton video saya kali ini. Oh iya teman-teman, sudah 2 mingguan ya saya tidak upload video di YouTube, dan Alhamdulillah Allah masih memberi kesehatan, kesempatan, dan juga rezeki. Saya bisa lagi upload kali ini, dan semoga di video saya yang kali ini ada memberikan manfaat dan insight baik bagi teman-teman yang sedang menonton. Masya Allah, sudah akhir bulan saja nih ya teman-teman. Juli sepertinya berlalu begitu cepat. Atau kita nih yang terlena oleh waktu. Bagaimana nih dengan persiapan untuk menyambut bulan Agustus ya? Ini hawa-hawa kemerdekaan ini sudah di depan mata, dan tentunya biasanya ini kalau Agustus itu banyak sekali pengeluaran yang harus dikeluarkan, apalagi buat moms atau bunda-bunda yang sudah punya kids ya, punya anak yang masuk usia sekolah. Biasanya kan ada karnaval, acara, dan lain sebagainya. Betul nggak moms? Karena meskipun saya nih juga masih calon moms ya, atau calon bunda seperti itu, tapi saya juga sudah sedikit belajar, sedikit tahu lah, karena saya juga punya keponakan dan lihat di sekitar saya juga. Pasti kalau di musim Agustusan ini para bunda-bunda atau ibu-ibu tuh sering sekali kayak ya mungkin mengeluarkan ya keluh kesah atau pendapat, anaknya banyak mengeluarkan pengeluaran yang tak terduga, entah itu karnaval atau acara-acara sekolah dan lain sebagainya. Nah, ngomongin soal persiapan menyambut bulan depan, tapi bagaimana nih dengan bulan Juli yang sudah hampir berlalu ini ya? Ini sudah di penghujung hari bulan Juli di tahun ini. Mana nih, apakah budget atau pengeluarannya sudah sesuai dengan yang dianggarkan, atau malah moms nih tombok atau istilahnya itu boncos gitu ya, nggak sesuai dengan planning atau budget yang sudah dianggarkan. Nah, sambil kita berbagi insight dan sharing ya, kita sama-sama belajar, boleh ya menyimak sambil nemenin saya. Ini saya lagi bikin cemilan. Cile cemilan. Jadi karena Pak Su itu lumayan suka nyemil, dan saya pun juga lagi pengen makan yang gorengan gitu. Ini saya lagi mau bikin bakwan goreng, atau kalau orang Jawa Timuran di sini tuh nyebutnya ote-ote ya. Atau ada juga yang nyebut bala-bala, mungkin setiap daerah itu kan berbeda-beda. Kalau di daerahnya teman-teman ini apa nyebutnya? Ini saya biasa menyebut ote-ote. Karena kemarin itu beli sop-sopan buat sayur sop gitu loh ya. Satu paket, satu plastik gitu kan isinya udah lengkap. Nah, ini wortelnya itu isinya banyak banget, sampai 3 buah yang lumayan besar, dan kalau dipakai buat masak sop semua tuh kayaknya kebanyakan, jadi saya sisihkan. Cuman di sini karena sekali lagi di kontrakan itu saya nggak ada kulkas, jadi lumayan struggle ya. Meskipun wortel itu salah satu sayur yang awet dan gak gampang busuk, tapi daripada geletak gitu ya, jadi ini saya inisiatif mau bikin bakwan goreng atau ote-ote saja. Mungkin di sini ada juga nih teman-teman yang seperti saya, maksudnya tuh misal di kontrakan gak ada kulkas, yang mungkin sedikit struggle dalam menjalani hari-hari, apalagi nggak bisa food prep yang banyak gitu. Mungkin kalau ada yang minta ya pendapat atau sekedar sharing dari saya gitu tentang gimana sih saya menjalani kehidupan di kontrakan tanpa kulkas, insya Allah kalau ada yang mau saya bikinin videonya, bakal saya bikin di video terpisah ya. Dan komen aja teman-teman, insya Allah kalau saya ada kesempatan, ada waktu, saya buatkan gimana sih tipsnya bisa menjalani kehidupan rumah tangga di kontrakan yang tanpa kulkas. Nah, kembali lagi ke topik ya teman-teman, apakah budget di bulan ini sudah sesuai, atau malah yang ada realitanya itu kita malah nombok atau boncos, belum waktunya habis udah habis duluan, jadi belum sampai gajian kitanya udah harus nombok uang simpanan yang lain, atau kalau istilah kerennya itu over budget seperti itu ya. Sekali 2 kali sih nggak apa-apa ya, cuman kalau keterusan tuh kayak kurang gimana gitu, jadi apa yang sudah kita anggarkan jadi sia-sia. Nah, sebenarnya hal seperti itu tuh disebabkan oleh berbagai macam faktor. Ini saya nggak berkaca pada pengalaman orang lain ya, tapi menurut pengalaman pribadi saya ya, dari kacamata yang saya amati, kalau katanya Gen Z sih based on my experience gitu ya, berdasarkan dari pengalaman pribadi, kalau misal boncos sebelum waktunya akhir bulan, atau misal uang yang udah kita budgetkan di bulan itu nggak sampai ke gajian berikutnya, itu biasanya karena ada beberapa hal. Salah satunya adalah kita yang nggak bisa menahan keinginan untuk jajan. Bener gak teman-teman? Kalau dipikir-pikir biasanya itu pengeluaran yang banyak itu justru berasal dari hal-hal yang terlihat sepele seperti jajan. Lagi-lagi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, atau pengamatan saya secara objektif.
Dan di sini saya tidak bilang tidak boleh jajan, sangat boleh karena kita sebagai orang yang maklum punya hawa nafsu ya, pengen lihat makan yang kayaknya enak, viral, pengen beli itu wajar banget. Tapi kita pun harus bisa menyadari ya atau membatasi agar tidak terlalu konsumtif atau berlebihan. Apalagi kalau yang suka lapar mata, lihat yang dikit-dikit FOMO, dikit-dikit viral, itu pengen beli. Wah, itu harus benar-benar bisa dikendalikan ya dirinya, karena kalau nggak kita sendiri ya siapa sih yang mengendalikan gitu. Kembali lagi ke pengalaman saya ya, kalau saya evaluasi kenapa biasanya itu saya gagal dalam hal budgeting di bulan yang misal sudah saya tentukan, misalnya di bulan Juli ini. Nah, kenapa saya gagal itu, kalau misal ya saya amati itu adalah karena jajan gitu, atau hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang sudah saya anggarkan. Jadi misalnya belum waktunya jajan, itu sudah jajan, dan itu tuh nanti merembetnya ke uang yang lain gitu, ke pos-pos yang lain. Misalnya kalau belanja harian itu udah cukup ya, itu saya gunakan untuk jajan. Nah, misalnya seperti itu ya kalau saya evaluasi. Ini dari pengalaman saya pribadi. Padahal uang jajan itu sudah ada posnya sendiri, tapi karena merasa masih ada cadangan uang yang lain, itu jadi kayak nggak apa-apa, yang penting ini kan masih ada uangnya, dan juga untuk makan pun sudah cukup. Nah, itu yang bikin budgeting kita tuh jadi nggak teratur dan nggak berhasil gitu loh. Ya jadinya begitu, kita jadi nggak disiplin dengan wacana ya atau aturan yang sudah kita buat sendiri. Alhasil adalah uang yang seharusnya kita gunakan untuk kebutuhan ya atau pos yang lain itu malah terpakai untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Misalnya di luar dari pos tersebut ya, misalnya kayak kebutuhan mandi atau kebutuhan bumbu-bumbu. Nah, itu kita pakai jadi masuk ke dalam uang jajan. Nah, itu yang ada kan kita malah nombok di akhir ya, jadi kayak nggak cukup gitu, nggak sesuai dengan apa yang sudah kita anggarkan. Apalagi kalau udah di akhir bulan seperti ini, iya yang gajinya itu selalu tepat waktu, alhamdulillah. Kalau yang molor ya kadang-kadang kan ada juga, nggak semua pekerjaan ya atau gaji itu diberikan tepat waktu, ada juga yang molor gitu. Itu tuh yang jadi PR banget, belum sampai gajian tapi uangnya udah habis duluan. Pusing nggak tuh ya? Pusing ya, tapi ya itulah yang harus menjadi pembelajaran ya bagi kita sendiri gitu. Karena ini saya pun juga melihat dari pengalaman saya sendiri, saya nggak menyinggung atau berbicara soal orang lain ya, tapi ini dari pengalaman saya supaya saya ini berbagi insight saja. Alih-alih di akhir bisa menyisihkan untuk saving, malah yang ada tuh boncos atau nombok, jadi mengeluarkan budget dari simpanan yang lain, misal dari tabungan atau hal-hal yang mungkin sudah kita siapkan buat keperluan lain, malah kita gunakan untuk kebutuhan di bulan itu yang over budget atau melebihi target. Nah, salah satunya supaya nggak jajan di luar terus, kayak bikin camilan begini, ini juga bisa banget ya teman-teman, bisa untuk mensiasati supaya kita tuh nggak boros banget kalau jajan di luar. Pakai bahan-bahan yang ada tapi dibuat dengan rasa cinta yang tulus gitu ya. Untuk keluarga insya Allah lebih berkah, lebih manfaat, dan pastinya lebih puas karena ini bikinnya banyak. Jadi ini sekalian buat cemilan dan juga sekalian buat lauk nih katanya Pak Su. Jadi lumayan banget nih mams menghemat, apalagi di akhir bulan seperti ini ya. Nah, semoga teman-teman juga selalu dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, keberlimpahan, dan juga kebahagiaan dalam keluarganya. Kalau teman-teman suka, boleh share video ini sebanyak-banyaknya ke orang terdekat agar video ini bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang lagi. Dan tentunya dukung channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.